Oke, sekarang langsung saja kita pelajari semua menu-menu yang ada di speedometer Vario 160 cc. Pertama-tama kita lihat dulu remote-nya. Ini ada remote-nya. Kita aktifkan dulu remote-nya. Ya, ini remote-nya. Kita cek dulu apakah remote-nya sudah berwarna lampu biru. Kalau masih lampu merah, kita hidupkan, kita aktifkan supaya bisa nyala lampu biru. Karena kalau sudah menyala lampu biru di sini berarti sudah terkoneksi remote dengan motor. Ini masih warna merah ya. Kemudian kita tekan tahan yang ada lambang kunci sini ya. Nah, di sini tombol yang nomor 2. Kita tekan tahan selama 3 detik. Nah, maka lampu biru akan keluar di sini. Ini tandanya motor sudah aktif dengan remote. Jadi kalau sudah aktif, remote-nya bisa disimpan terus ya di sini. Ya. Langsung kita ke menunya. Kita lihat menu Vario 160 cc. Yang pertama-tama kita hidupkan dulu kenoknya dulu dengan menekan ke dalam. Kita tekan ke dalam, maka lampu kuncinya, lampu sinyal kunci ini sudah aktif, yang bahwa menandakan remote dan motor sudah terkoneksi. Ini bertahan selama 20 detik. Kalau memang nanti lewat daripada 20 detik, nah ini dia sudah lewat daripada 20 detik, maka dia otomatis akan mati sendiri. Jadi langkah selanjutnya harus kita buka lagi, jangan melewati daripada 20 detik ya. Nah, dia. Nah, jadi untuk yang pertama sekali kita lakukan setting jamnya dulu ya. Kita set jamnya dulu di sini. Untuk setting jamnya kita posisikan di menu total. Nah, ini dia. Karena ini ada beberapa menu, ada menu trip A, trip B, AVG, dan arus baterai. Kita posisikan di menu totalnya dulu. Jadi di sini yang paling penting kalau kita baru pemula mungkin agak lama untuk menyetel jam atau menyetel trip dan lain-lain, sebaiknya kita hidupkan dulu motornya supaya baterainya tidak terlalu lama pemakaian tanpa pengecasan. Karena kalau motornya belum kita hidupkan, baterainya langsung terpakai oleh lampu depan, tapi baterainya tidak dicas karena motornya belum hidup. Ini dia lampu depan masih menyala, lampu speedometer menyala, dan lampu belakang juga menyala. Ini pemborosan baterai. Jadi lebih baik kita start aja. Motornya sudah kita start, biar enak kita atur, walaupun lama nanti nggak apa-apa. Untuk set jam yang pertama sekali kita harus posisikan di menu total ya. Jangan lupa di menu total. Kemudian ini ada tombol select, dan ini ada satu lagi, ada tombol set. Tapi ini select, ini set ya. Untuk mengatur jam yang pertama sekali kita harus tekan bersamaan dua-duanya. Kita tekan tombol ini, tombol select dan tombol set bersamaan selama 3 detik sampai nanti angka jam ini berkedip-kedip. Ini dia, kita praktekkan ya. Tekan, tahan, bersamaan. Nah, dia sudah berkedip-kedip. Maka pertama sekali kita atur jamnya dulu. Ini jam, ini menit. Untuk mengatur jam tekan aja tombol select satu kali ya. Jangan tahan, tekan aja. Maka jamnya akan berkedip-kedip. Nah, di sini kita bisa mengatur jam, misalnya jam 4 lah ya. Atau jam 12 lah. Biar lama sedikit. Jam 12
Kita misalnya ingin jam 12.30. Untuk memindah menu dari jam ke menit, kita tekan tombol set sekali saja yang sebelah kanan. Nah, kemudian dia akan berkedip-kedip di bagian menit. Misalnya kita ingin mengatur jam 12:38 menit. Kemudian langsung kita tekan tombol select. Tekan tahan boleh, tekan berkali-kali juga boleh. Ya, jam 12 kita atur jam 12:38 menit. Nah, ini ya. Kalau sudah siap, maka kita tekan tombol set sekali lagi. Nah, ini ya. Ini jamnya sudah akur, jamnya udah pas, ini tidak perlu diganggu lagi. Kemudian kalau kita mau set oli change, pergantian oli, kalau memang di pabrik sudah di set 1000 sekali ya. Di sini bisa kita pilih untuk mengeset oli change selanjutnya, bisa nanti. Misalnya kita sudah mencapai 1000 km perjalanan motor kita, nanti bisa kita set lagi ke 2000. Karena yang bagus untuk pergantian oli setiap 1000 km perjalanan, itu paling bagus untuk kita ganti oli. Tapi kalau kita lupa, mungkin 1500 bisa. Jangan sampai 2000. Kalau 2000 nanti olinya sudah kotor. Jadi di sini bisa kita set, ada tersedia beberapa ribu kilo di sini. Caranya sama juga tadi, seperti kita atur jam, kita tekan tombol ini bersamaan 3 detik. Nah, sampai berkedip-kedip jamnya. Kemudian kita pindah seperti yang tadi, kita pindah dulu ya. Karena jam tadi sudah kita atur, kita tekan tombol set untuk memindah ke oli change. Kita tekan sekali, berpindah ke jam, kita tekan sekali lagi, berpindah ke menit, kita tekan sekali ke oli change. Nah, ini dia. Kemudian kita pilih sekali lagi di set ini ya, tombol set. Nah, ini dia untuk ganti oli change. Nah, ini dia sudah berkedip-kedip. Kalau sudah berkedip seperti ini, berarti sudah masuk ke menu oli change. Di sini kita bisa pilih 1500, 2000, kelipatan 500 ini, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 sampai 6000. Kemudian kembali lagi ke 500 kilo. Karena untuk pertama, karena di pabrik di set 1000, kita pastikan di 1000 aja. Kita set di 1000 ya. Kalau sudah, nanti kita tekan tombol set ini untuk memindah menu lagi. Nah, ini dia. Ini berarti sudah selesai. Berarti tadi jam sudah kita atur dan oli change juga sudah kita atur. Kemudian yang selanjutnya kita lihat menu, ada beberapa menu di sini. Nah, ini dia menu trip. Setelah menu total ada menu trip ya. Menu total, menu trip. Ini trip A, trip yang pertama. Karena dia ada 2 trip, ada trip B juga ya. Kita set di trip A nya dulu. Untuk trip ini ada beberapa fungsi. Yang pertama sekali, fungsinya bisa juga kita untuk mengukur pergantian oli, boleh juga. Misalnya kita ingin pergantian oli setiap 1000 km atau 1500. Nanti di sini kalau memang sudah mencapai tripnya 1000 atau 1500, nanti bisa kita set lagi ke 0. Kemudian fungsi yang kedua, untuk trip ini bisa kita mengukur jarak tempuh antara satu kota ke kota yang lain. Pertama-tama kita harus nolkan dulu trip ini. Cara menolkan trip ini, kita tekan tombol set, tahan sampai 3 detik. Nah, ini dia. Maka kalau tripnya sudah ada di posisi 0 km, kemudian kita start misalnya di suatu kota ke kota yang lain, nanti akan tercatat jumlah
perjalanan kita di trip ini. Kalau di kilometer total boleh juga, misalnya di sini di kilometer total. Ini kebetulan di kilometer totalnya masih 1 km, masih sedikit. Jadi di sini kalau kita menghitung jarak tempuh ke satu tempat ke tempat yang lain bisa juga, cuma nanti kita harus hitung-hitung dulu. Misalnya kalau kilometer kita sudah mencapai beberapa ribu, nanti pas kita ke kota yang lain kita harus kurangi dulu. Tapi kalau di trip di sini tidak perlu, tinggal kita set ke 0 aja, nanti akan tercatat sendiri berapa kilometer jarak antara satu kota ke kota yang lain. Kemudian fungsi yang ketiga, trip ini juga bisa kita atur sebagai untuk mengukur bahan bakar. Misalnya kita ingin berangkat suatu daerah ke daerah yang lain, nanti di sini bisa kita lihat misalnya pemakaian bahan bakar satu tangki akan mencapai berapa kilo di sini. Bisa juga kita lihat. Kemudian di trip B ini fungsinya juga sama. Dikasih menu 2, ada trip B dan ada trip A. Jadi bisa kita pakai salah satu antara keduanya. Di sini disediakan 2 trip, yaitu trip A dan trip B. Dan di sini bisa kita pakai yang mana saja, terserah kita. Ada 2 trip. Kemudian di AVG, ini AVG adalah rata-rata pemakaian bahan bakar kilometer per liter. Jadi AVG ini bukan untuk mengukur bahan bakar dari satu daerah ke daerah lain, tapi ini mengukur bahan bakar rata-rata ketika kita memakai, ketika kita berkendara, tergantung kecepatan yang kita bawa. Misalnya kalau cepat kita bawa, nanti dia akan berubah di sini. Kalau rendah, kecepatannya rendah, nanti dia akan juga berubah otomatis di sini. Jadi AVG ini berfungsi untuk mengukur bahan bakar rata-rata kilometer per liter saat kendaraan lagi berjalan. Dia kan ini dia sudah berubah. Kemudian di menu yang selanjutnya yaitu ada baterai, lambang baterai. Ini adalah full baterai 14,4 dan 0,5. Dia akan berubah dari hasil pengecasan motor saat motor hidup. Ini dalam keadaan normal. Nanti kalau memang kualitasnya menurun, di sini akan tercatat mungkin di bawah 10. Untuk menu selanjutnya di sini ada di atas di sini. Kita lihat satu persatu. Ini dia. Untuk yang pertama sekali dari sini, ini adalah lampu sensor volume bahan bakar. Kemudian yang pertama sekali di sini ada lambang kunci. Yang ini yang nyala lampu ini. Ini adalah lambang sensor koneksi antara remote dengan motor. Di sini yang menyala lampu seperti lambang handycam ini, yang warna kuning. Ini dia. Lampu indikator ini berfungsi sebagai alat deteksi untuk mendeteksi ada di antara motor yang kabelnya tidak terkoneksi atau terputus atau longgar. Di sini lampu ini akan memberi aba-aba atau memberi pengetahuan kalau memang dia menyala terus saat motor hidup, berarti ini ada kabel yang tidak terkoneksi, ada salah satu kabel yang terputus, maka disarankan untuk bawa ke ahas untuk diperiksa. Tapi kalau lampu ini normal, dia akan mati. Dia cuma menyala sebentar saat kita memutar kenop. Kemudian di sini ada lambang lampu sen. Ini lampu sen yang untuk belok ke kiri. Dan ini ada lampu sen untuk belok ke kanan. Kemudian selanjutnya ada lampu yang berlambang seperti bendera di sini. Ini fungsinya sebagai pengingat. Kalau dia sudah menyala, dia menyala lampu merah. Ini pemberitahuan yang bahwa air radiator atau air pendingin sudah berkurang. Nanti langsung kita ke bengkel isi dengan yang baru.
Kemudian ada lampu idling stop. Nah, ini dia lampu A. Ini yang berfungsi sebagai idling stop system, yang mati sendiri otomatis ketika kita berhenti. Kemudian kalau kita berjalan lagi tidak perlu di starter, langsung kita tekan gas, maka motor akan hidup otomatis. Kemudian yang selanjutnya ada lambang seperti baterai. Di sini kalau memang baterai motornya sudah lemah, nanti dia akan berkedip-kedip warna merah. Dan seterusnya ada lampu warna merah di sini. Dia lampu bulat di sini berfungsinya sebagai sensor anti maling. Kita praktekkan di sini dengan remote. Nah, ini contohnya. Ini ada satu remote Vario 160 cc. Kita praktekkan di sini. Nah, kita tekan tombol alarm yang paling atas yang ada gambar motor. Nah, ini dia. Kemudian dia akan menyala. Kalau lampu merah ini sudah menyala, ini berarti alarm pada motor sudah aktif. Kita buktikan, kita goyang sekali di stangnya. Nah, ini dia. Maka alarmnya akan berbunyi. Jadi untuk menonaktifkan alarm, kita tekan sekali lagi di tombol yang sama. Nah, ya. Maka alarmnya otomatis juga akan aktif kembali. Untuk menonaktifkan alarm ini supaya tidak otomatis aktif kembali, kita harus menekan tombol alarm sekali dan tombol knock sekali ke dalam. Kita harus menekan tombol alarm sekali dan tombol knock sekali ke dalam, kita tekan. Nah, ini dia. Maka lampu merah ini akan mati. Jadi artinya alarm maling sudah tidak aktif. Kemudian selanjutnya lampu indikator yang warna biru ini adalah lampu lambang lampu sorot depan. Ketika lampu sorot depan diaktifkan, maka lampu biru ini akan menyala. Dan yang terakhir, yang lampu warna kuning ini yang tertulis ABS, ini adalah anti lock braking system. Ini tersedia untuk varian Vario 160 yang bertipe ABS. Inilah menu-menu yang tersedia pada speedometer Vario 160 cc. Jadi di sini sudah lengkap, dan tadi saya sudah menjelaskan cara-cara setting dan cara mengaturnya. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru beli motor Vario 160 cc bisa dilihat di video saya yang tadi. Kemudian bila ada video ini yang kurang, mohon bagi teman-teman untuk memberikan komen di bawah di kolom komentar. Dan juga jika ada kawan-kawan yang ingin bertanya juga boleh di komen di bawah kolom komentar, kasih pertanyaan, nanti akan saya jawab. Dan jangan lupa dibagikan ke kawan-kawan yang lain. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.